Sekarang kita masuk ke sejarah EMG atau elektromiografi. Penelitian pertama dilakukan oleh Francisco Redi pada tahun 1666. Redi menemukan otot yang sangat khusus dari ikan pari listrik, electric eel, yang dapat menghasilkan listrik. Kemudian penelitian juga dilakukan oleh Waltz pada tahun 1773. Waltz telah mampu menunjukkan bahwa jaringan otot ikan eel itu bisa menghasilkan percikan listrik. Kemudian Luigi Galvani pada tahun 1792. Publikasi berjudul De Finibus Electricitatis di Motu Muscular Commentarius menunjukkan bahwa listrik bisa memulai kontraksi otot. Kemudian Dubois Raymond pada tahun 1849 menemukan bahwa hal itu juga memungkinkan untuk merekam aktivitas listrik selama kontraksi otot sukarela. Rekaman sebenarnya yang pertama, kegiatan ini dibuat oleh Mary pada tahun 1890, yang juga memperkenalkan elektromiografi panjang. Kemudian pada tahun 1922, Gescher dan Erlanger digunakannya osiloskop untuk menampilkan sinyal-sinyal listrik dari otot. Karena sifat stokastik dari sinyal mioelektrik hanyalah informasi yang kasar yang dapat diperoleh dari pengamatan tersebut. Kemampuan mendeteksi sinyal elektromiografi meningkat secara stabil. Kemudian pada tahun 1930 hingga tahun 1950-an, peneliti mulai menggunakan elektroda dan ditingkatkan lebih luas untuk studi otot. Penggunaan klinis permukaan EMG atau SEMG untuk pengobatan gangguan yang lebih spesifik dimulai pada tahun 1960-an. Herdick dan penelitiannya pada tahun 1966 adalah yang pertama menggunakan SEMG. Pada awal 1980-an, Krem dan Stiger memperkenalkan metode klinis untuk memindai berbagai otot menggunakan perangkat pendeteksi EMG. Hal ini tidak sampai tengah 1980-an, yang integrasi teknik dalam elektroda telah cukup maju untuk memungkinkan batch produksi dari instrumentasi kecil dan ringan yang dibutuhkan dan amplifier. Pada awal 1980-an, kabel yang menghasilkan sinyal dalam rentang mikrovolt yang diinginkan menjadi tersedia. Penelitian terbaru telah menghasilkan pemahaman yang lebih baik dari sifat-sifat permukaan rekaman EMG. Permukaan elektromiografi semakin digunakan untuk merekam dari otot-otot yang dangkal di protokol klinis atau kinesiologisal, di mana elektroda intramuskular digunakan untuk menyelidiki otot dalam, atau aktivitas otot lokal. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi EMG. Fungsi dasar EMG adalah untuk melihat seberapa baik otot dapat diaktifkan. Fungsi EMG ada 5. Yang pertama, EMG permukaan di klinik fisioterapi. Aktivasi otot dipantau menggunakan EMG permukaan, dan pasien memiliki rangsangan pendengaran atau visual untuk membantu mereka mengetahui saat mereka mengaktifkan otot atau yang disebut dengan biofeedback. Yang kedua, menunjukkan jumlah kelelahan pada otot. Perubahan sinyal EMG berikut dapat menandakan kelelahan otot. Peningkatan nilai rata-rata absolut sinyal, peningkatan amplitudo dan durasi potensi aksi otot, dan pergeseran keseluruhan ke frekuensi yang lebih rendah. Yang ketiga yaitu sebagai studi tambahan tentang kelelahan yang terkait dengan sindrom pasca poliomyelitis dan fungsi elektromekanis pada distrofi miotonik. Yang keempat yaitu alat multifungsi yang dapat memberikan banyak manfaat dalam berbagai bidang, seperti melihat secara langsung aktivasi otot, mengukur performa otot, membantu dokter dalam membuat keputusan medis baik sebelum maupun sesudah tindakan bedah, menganalisis kemampuan peningkatan aktivasi otot saat berolahraga, mendeteksi respon otot pada studi ergonomi,
serta mendokumentasikan hasil pengobatan dan latihan yang telah diberikan kepada pasien. Yang kelima, membantu menegakkan diagnosis pada gangguan saraf seperti polineuropati, gangguan gait, low back pain, dan motor neuron disease. Selanjutnya adalah komponen dan fungsi alat dari EMG. EMG terdiri dari beberapa komponen, yang komponen tersebut memiliki fungsi yang berbeda satu sama lainnya. Untuk komponen EMG yang pertama adalah elektroda. Elektroda terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah elektroda jarum. Yang kedua adalah elektroda surface. Apa sih perbedaan dari dua elektroda ini? Nah, untuk perbedaannya adalah dalam penggunaannya. Elektroda jarum digunakan langsung ditancapkan pada permukaan kulit dari pasien, sedangkan elektroda surface hanya diletakkan pada permukaan kulit dari pasien. Nah, untuk fungsi elektroda adalah merekam sinyal EMG yang dihasilkan oleh kontraksi otot bisep. Nah, selanjutnya adalah komponen rangkaian preamplifier. Fungsi di rangkaian ini adalah untuk memperoleh beda tegangan pada setiap kontraksi yang terjadi. Nah, selanjutnya adalah rangkaian filter. Apa sih fungsi rangkaian ini? Apa benar fungsi dari rangkaian ini adalah untuk menyaring sinyal yang datang? Nah, fungsi dari rangkaian ini adalah untuk memperoleh data yang diinginkan dan menghilangkan artefak pada sinyal. Selanjutnya adalah amplifier. Nah, fungsi dari komponen ini adalah menguatkan sinyal EMG yang dapat terbaca oleh ADC microcontroller. Pada slide terlihat gambaran dari aplikasi atau komponen dari amplifier. Selanjutnya adalah software dan monitor. Salah satu software yang sering digunakan adalah LTSpice. Fungsi dari LTSpice tersendiri adalah untuk mengetahui respon frekuensi yang dihasilkan oleh rangkaian yang sudah dirancang. Sebenarnya untuk software untuk EMG itu sangat banyak. Namun pada saat presentasi ini penyaji hanya menyajikan satu contohnya. Nah, untuk monitor fungsinya adalah menampilkan simulasi sinyal EMG secara digital. Nah, simulasi sinyal ini didapatkan dari proses dari elektroda sampai ke rangkaian filter hingga sampai ke amplifier dan terbaca oleh software yang digunakan. Seperti salah satunya itu adalah LTSpice. Nah, itulah komponen dan fungsi dari alat EMG. Di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan elektromiografi. Elektromiografi atau disingkat dengan EMG berfungsi untuk mengukur ketegangan otot. Cara kerjanya adalah dengan menempatkan dua elektroda atau sensor di kulit pada otot yang akan dimonitor. Ada dua komponen dalam prosedur EMG, yang pertama yaitu pemeriksaan konduksi saraf dan yang kedua yaitu pemberian elektroda. Yang pertama yaitu pemeriksaan konduksi saraf. Tindakan ini merupakan bagian pertama dari prosedur elektromiografi. Dalam melakukan pemeriksaan konduksi saraf, dokter akan menempatkan sensor kecil di kulit Anda untuk melihat kemampuan saraf motorik dalam mengirimkan sinyal elektrik. Sedangkan yang kedua yaitu pemberian elektroda. Bagian kedua dari prosedur EMG ini juga dilakukan dengan menggunakan sensor untuk memeriksa sinyal elektroda. Setelah membersihkan kulit Anda dengan antiseptik, dokter akan memasukkan elektroda menggunakan jarum ke dalam jaringan otot. Tindakan ini dilakukan untuk memeriksa aktivitas elektrik otot saat sedang berkontraksi maupun ketika beristirahat. Selama pemeriksaan konduksi saraf dan pemberian elektroda berjalan, elektroda akan mengirimkan sinyal elektrik kecil pada saraf-saraf. Selanjutnya, komputer akan menerjemahkannya menjadi grafik maupun angka yang akan dijelaskan oleh dokter. Keseluruhan tahapan prosedur elektromiografi ini memakan waktu 30 hingga 60 menit. Selanjutnya yaitu pengukuran sel otot tunggal. Pengukuran ini biasanya tidak dilakukan karena sulit mengisolasi serat otot tunggal, tetapi secara skematis dapat ditunjukkan pada gambar berikut ini. Gambar di samping ini merupakan cara mengukur potensial aksi sel otot tunggal. Selanjutnya yaitu EMG pada beberapa serat otot.
Pencatatan aktivitas listrik pada beberapa serat otot dapat dilakukan dengan cara elektroda permukaan diletakkan pada permukaan kulit dengan tujuan mengukur isyarat listrik dari sejumlah unit motoris. Sebuah elektroda jarum konsentris dimasukkan ke dalam kulit untuk mengukur aktivitas unit motoris tunggal. Berikut ini merupakan gambar elektromiogram diperoleh dengan jarum elektroda yang terkonsentrasi dari permukaan elektroda. Selanjutnya yaitu penggunaan elektromiografi di Indonesia. Di Indonesia sendiri, untuk pemeriksaan menggunakan elektromiografi sudah banyak, seperti Rumah Sakit Elabros Bekasi Barat, Siloam Hospital Bogor, Primaya Hospital Bekasi Utara, Rumah Sakit Umum Yarsi Jakarta, Rumah Sakit Umum Royal Prima Medan, Omni Hospital Alam Sutra Tenggerang, Siloam Hospital Balikpapan, Rumah Sakit Edelweiss Bandung, Omni Hospital Pulau-Mas Jakarta, dan berbagai rumah sakit lainnya. Selanjutnya, mengapa prosedur elektromiografi perlu dilakukan? Dokter biasanya merekomendasikan pemeriksaan elektromiografi ketika pasien memperlihatkan gejala berupa gangguan syaraf maupun otak, yang menjadi gejalanya antara lain kesemutan, mati rasa, serta melemahnya sebagian anggota tubuh tanpa penyebab yang jelas. Prosedur ini juga direkomendasikan ketika Anda mengalami gejala berupa nyeri otot atau kram otot, kelumpuhan, dan kedutan otot di luar kesadaran. Pastikan Anda berkonsultasi dengan dokter spesialis saraf terlebih dahulu. Tanyakan pada dokter spesialis saraf apakah Anda perlu menghentikan pengobatan yang sedang Anda jalani. Jika dokter melarang beberapa penggunaan obat, hentikan konsumsi obat tersebut untuk sementara waktu. Selain itu, beritahu dokter Anda jika Anda memiliki kondisi kesehatan khusus, misalnya menggunakan pacemaker atau alat kesehatan elektrik di tubuh, atau jika mengkonsumsi obat-obatan yang terkait dengan darah, misalnya antikoagulan atau obat pencegah penggumpalan darah. Apa risiko dari prosedur elektromiografi? Elektromiografi adalah pemeriksaan yang minim risiko, namun Anda mungkin merasakan sakit beberapa hari pada area yang telah diperiksa. Anda bisa meredakannya dengan mengkonsumsi obat anti nyeri yang dijual bebas, seperti ibuprofen. Selain itu, elektromiografi juga berpotensi menyebabkan pendarahan, infeksi, dan cedera saraf. Ketika dokter memeriksa otot di sepanjang dinding dada menggunakan jarum elektroda, ada risiko bocornya udara di dalam area di antara paru-paru dan dinding dada. Akibatnya, paru-paru bisa kolaps dan terjadilah kondisi pneumotoraks. Meski jarang terjadi, pasien juga dapat merasakan kesemutan, lebam, dan pembengkakan di arena penusukan jarum. Berkonsultasilah dengan dokter jika pembengkakan atau nyeri ini terjadi atau bertambah parah. Hasil dari elektromiografi. Jika hasilnya menunjukkan adanya aktivitas elektrik pada otot yang sedang beristirahat, maka Anda bisa jadi memiliki kondisi yang berikut ini. Yang pertama, kelainan otot, kelainan yang menyulitkan saraf terhubung dengan otot, dan peradangan akibat cedera. Apabila hasil EMG menunjukkan adanya aktivitas elektrik yang tidak biasa pada otot saat berkontraksi, maka Anda kemungkinan mengalami robeknya bantalan tulang atau hernia disc, atau gangguan saraf seperti carpal tunnel syndrome maupun amyotrophic lateral sclerosis, yaitu penyakit degeneratif yang menyerang otak dan tulang belakang. Dokter juga mungkin akan merekomendasikan pemeriksaan tambahan jika memang diperlukan. Oke, selanjutnya kita akan membahas prinsip EMG secara fisika. Nah, berbicara tentang prinsip EMG ini secara fisika, maka kita akan membahas bagaimana bentuk rangkaiannya sehingga menghasilkan EMG itu sendiri. Nah, rangkaiannya terdiri dari sensor elektroda, kemudian yang kedua ada penguat instrumentasi, kemudian yang ketiga ada high pass filter, dan yang keempat ada low pass filter. Yang kelima itu ada rangkaian level shifter. Yang pertama itu ada sensor elektroda. Nah, sensor elektroda pada kulit merupakan sensor yang dapat digunakan untuk membantu mendeteksi sinyal biolistrik.
Nah, sensor elektroda ini sendiri itu dibuat dari bahan Ag atau AgCl. Nah, untuk mendapatkan kontak listrik dalam penggunaannya, pada sensor ini terdapat pasta elektrolit yang terletak di antara elektroda dengan kulit. Kemudian, di dalam elektroda ini terdapat jeli yang menempel langsung pada kulit. Nah, jeli ini akan mendeteksi listrik dalam tubuh manusia yang kemudian ion yang ditangkap oleh elektroda ini masuk dan diproses di dalam penguat. Bagaimana bentuknya? Nah, ini salah satu bentuk elektroda jenis AgCl yang dipasang pada rangkaian EMG. Selanjutnya, kita akan membahas rangkaian penguat instrumentasi atau instrumentation amplifier. Nah, bentuk rangkaian penguat instrumentasi ini seperti ini, di mana ini ada op-amp, kemudian ada inputnya dua, di mana ada input positif dan ada input negatif. Kemudian hasil sinyal keluarannya akan seperti ini. Nah, sinyal yang dihasilkan oleh tubuh manusia itu memiliki amplitudo yang sangat kecil, yaitu berorde mikrovolt. Nah, oleh karena itu, sinyal tersebut perlu dikuatkan. Nah, penguat instrumentasi merupakan rangkaian elektronika yang didefinisikan sebagai suatu rangkaian untuk memperbesar daya, arus, dan amplitudo. Komponen yang digunakan sebagai penguat instrumentasi adalah IC tipe AD620. Besar penguatannya dicari melalui persamaan G sama dengan 1 ditambah 49,9 kilo per Rg. Nah, kemudian penelitian ini membutuhkan penguat instrumentasi adalah 10,19 kali. Maka resistor yang digunakan sesuai persamaan ini, maka didapatkan resistor yang kita butuhkan itu berkisar 5,48 kilo ohm. Nah, resistor ini berfungsi sebagai tahanan luar agar tidak terjadi offset DC dari elektroda. Ada dua masukan dalam penguatan ini. Nah, kita bisa lihat ada dua masukannya, yaitu ada positif, kemudian ada negatif. Nah, kemudian ada penguatnya yaitu kita gunakan op-amp. Kemudian ada dua jenis tegangan yang dibutuhkan yaitu plus 9 volt dan minus 9 volt. Nah, ini maksudnya ini plus 9 volt dan ini minus 9 volt. Sehingga amplitudo yang akan naik turun menyesuaikan sinyal otot yang masuk ke dalam penguat. Perancangan secara simulasi dilakukan dengan menggunakan software. Nah, selanjutnya rangkaian high pass filter. Sinyal yang dikeluarkan seperti ini. High pass filter ini adalah meloloskan frekuensi tinggi. Jadi, frekuensi yang rendah itu akan ditahan. Nah, mari kita bahas lebih jelas lagi. Filter frekuensi berfungsi untuk mengkondisikan keadaan sinyal sesuai dengan yang diinginkan. Fungsi high pass filter ialah untuk menentukan batas bawah frekuensi dengan nilai cut-off tertentu yang ditentukan oleh persamaan 2. Nah, frekuensi cut-off itu dapat dihitung dengan persamaan 2 ini, yaitu 1/2 VRC. Nah, kemudian high pass filter terdiri dari rangkaian pasif dan rangkaian aktif. Rangkaian pasif terdiri dari kapasitor dan resistor yang dipasang seri. Sinyal dengan frekuensi yang lebih besar dari cut-off high pass filter akan dilewatkan, sedangkan yang di bawahnya akan tertahan. Nah, ini yang dimaksud dengan high pass filter. Dia akan meloloskan frekuensi tinggi dan akan menahan frekuensi yang rendah. Nah, pada filter aktif, rangkaian ditambahkan rangkaian penguat non-inverting dengan besar penguatan AV sama dengan RF/RI. Kemudian, rangkaian high pass filter aktif menggunakan basic op-amp OP07CP. High pass filter dibuat dengan 3 kali pemfilteran sehingga mendapatkan frekuensi tanpa noise. Kemudian, rangkaian filter ini akan meloloskan sinyal yang berfrekuensi rendah, yaitu 0,28 Hz, sehingga jika ada frekuensi di bawah 0,28 tertahan oleh high pass filter. Jadi, ukuran frekuensi yang diloloskan tuh 0,28 Hz. Kemudian, jika frekuensinya lebih rendah dari itu, maka frekuensinya akan tertahan oleh high pass filter ini.
Nah, sinyal yang keluar dari OP07CP akan dikuatkan 20 kali. Hal ini dapat dilakukan dengan menentukan RF dan RI. Kita juga mempunyai rangkaian low pass filter. Sinyal hasil kurangnya seperti gambar ini. Jadi gambar ini menunjukkan desain dan simulasi dari rangkaian low pass filter. Nah, rangkaian low pass filter berfungsi untuk menentukan batas atas frekuensi yang dapat diloloskan sesuai persamaan 2, yaitu frekuensi cut off sama dengan 1/2 VRC. Nah, pada rangkaian LPF dapat pula ditambahkan penguat non-inverting seperti pada rangkaian HPF. Dengan gain 1,586, rangkaian ini dapat diketahui karakteristik sinyal yang masuk akan bergantung dari aktivitas otot yang dilakukan. Fungsi dari low pass filter akan meloloskan sinyal yang berfrekuensi rendah. Pada bagian ini frekuensi yang dibutuhkan sebesar 50 Hz. Nah, jadi seperti ini prinsipnya. Low pass filter ini dia berfungsi untuk meloloskan sinyal yang berfrekuensi rendah dan menahan sinyal frekuensi tinggi. Jadi, jika frekuensinya itu 50 Hz, kecil dari 50 Hz, maka itu akan diloloskannya seperti ini, menghasilkan sinyal seperti gambar ini. Nah, kemudian sinyal yang lebih besar dari 50 Hz itu akan ditahan di sini. Dia tidak akan diloloskan oleh filter yang ada. Nah, kemudian rangkaian selanjutnya yaitu rangkaian level shifter. Nah, rangkaian level shifter ini bentuk rangkaiannya seperti ini. Masih ada 2 input dan ada juga komponen op-amp-nya. Nah, pada bagian ini sebelum sinyal masuk ke microcontroller akan terlebih dahulu melalui rangkaian level shifter. Tujuan dibuatnya level shifter adalah agar seluruh sinyal yang masuk dapat terbaca oleh pin analog microcontroller, termasuk bagian tegangan yang bertanda negatif. Rangkaian level shifter merupakan tipe rangkaian non-inverting op-amp dengan sedikit modifikasi pada inputnya. Apa itu modifikasi pada inputnya? Nah, seperti ini. Pada input dari rangkaian ini dimodifikasikan inputnya. Jadi resistor ini ditambah lagi dengan resistor satu lagi. Itu yang maksudnya sedikit lebih divariasikan. Nah, cara kerja rangkaian ini yaitu dengan menyeting resistor variabel atau potensiometer agar sinyal selalu bernilai positif sehingga dapat terbaca di osiloskop maupun ADC microcontroller. Mengenai penelitian terakhir EMG. Penelitian pertamanya yaitu pada tahun 2004. Mesin dan Farida melakukan pemodelan sinyal surface EMG untuk menggambarkan sinyal EMG yang dihasilkan oleh otot rangka, yaitu otot yang memiliki dua kelompok serat dengan dua orientasi atau inhomogen dengan menggunakan transformasi Fourier. Penelitian selanjutnya itu pada tahun 2008. Pop membandingkan beberapa metode untuk akuisisi sinyal EMG dengan filter yang tepat dan pengolahan data yang baik. Dari beberapa jenis filter dan pengolahan sinyal didapatkan yang terbaik dengan filter Butterworth. Transformasi wavelet sebagai pengolahan isyaratnya kemudian dimodelkan. Selanjutnya yaitu Berger dan kawan-kawan menyajikan investigasi menyeluruh kepraktisan menggunakan model autoregresif dan wavelet neural network untuk mengekstrak vektor yang akan diklasifikasikan dari sinyal EMG. Teknik-teknik yang diusulkan berhasil diterapkan dalam klasifikasi dan dekomposisi sinyal EMG yang direkam dari normal, penderita miopati, dan gangguan neurogenik. Dengan menggunakan AR, PSD, dan WNN memberikan persentase klasifikasi terbaik dibandingkan dengan metode Feed Forward Error Back Propagation Artificial Neural Network. Selanjutnya yaitu pada tahun 2009. Kale dan Dudul mereduksi the raw dengan metode Focus Time Like Recurrent Neural Network. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model yang diusulkan VTLRNN optimal memiliki MSE 0,000067 dan koefisien korelasi 0,000048 setinggi 0,99950 dan 0,999939 untuk sinyal draw dan sinyal EMG ketika divalidasi pada uji dataset. Penelitian tentang klasifikasi EMG menggunakan wavelet dan neural network juga
pernah dilakukan dengan menggunakan sebuah pendekatan untuk pemrosesan sinyal EMG berdasarkan Artificial Neural Network dan DWT untuk melakukan analisis otomatis menggunakan komputer pribadi. Neural Network diperkenalkan untuk memecahkan masalah pengenalan pola yang berbeda untuk sinyal EMG. Sekian penjelasan mengenai penelitian terakhir EMG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.